Nabi Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana wa syafi'ina wa habibina Muhammad afdhalul anbiya'i wa khatamil mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bi ihsan min yaumina hadha ila yaumin nahdati waddin. Ashabul fadilah, hadaratul ulama, ruasai syuriyah wal mustasyarin, ashabul ma'ahid, ashabatul kisufiyah wal asatid, al-karom Kiai Haji Badrun ta'azzahullah, dan para asatid yang ada, pengurus MWCNU Kecamatan Cikarang Selatan, pengurus Ansor Banser Cikarang Selatan, Pak Camat ada, Bapak Camat yang saya hormati, Bapak Lurah, dan seluruh jajaran pemerintahan yang datang, DKM Masjid Al Hidayah Perumahan Villa Mutiara 2. Sadati wa sayyidati anisati ashabi wa zumalai abnai wa banati ayyuhal hudur. Alhamdulillah, malam hari ini saya pertama kali bisa silatul arham dengan masyarakat Islam Perumahan Villa Mutiara 2 Cikarang Selatan bimunasabati haflat dzikra maulidir Rasul sallallahu alaihi wasallam dan juga peringatan hari santri. Mudah-mudahan pertemuan pada malam hari ini ala barakatillah untuk kita semuanya. Sehingga kita diberi hidup yang berkah, tentram, aman, damai, nyaman, akur, bahagia dunia akhirat. Amin ya rabbal. Maulid itu bisa diucapkan maulid, bisa dikatakan maulud. Bedanya apa? Kalau mengatakan maulid, yang kita hormati harinya, hari di mana dilahirkannya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau kita katakan maulud, muludan, kata orang Cirebon muludan, berarti yang kita hormati bayi yang dilahirkan. Maulid harinya, maulud bayinya. Sama saja tujuannya, maulid maupun maulud. Yang penting dalam rangka kita menyatakan cinta, hormat kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi Muhammad diutus oleh Allah agar membangun masyarakat Arab. Masyarakat Arab waktu itu ummiyin, buta huruf, rata-rata buta huruf, gak bisa baca, gak bisa nulis. Termasuk Rasulullah sendiri gak bisa baca, gak bisa nulis. Gak pernah belajar, gak pernah sekolah, gak ada madrasah, gak ada sekolah. Dan dari sisi agama menyembah batu tanpa ada dasar teologi. Beda dengan orang Buddha, orang Hindu nyembah batu, tapi ada kitab sucinya. Orang Hindu kitab sucinya namanya Mahabharata Gita. Orang Buddha kitab sucinya namanya Rigveda. Kalau orang Arab waktu itu nyembah batu tanpa kitab suci, tanpa teologi, tanpa filosofi, tanpa dasar ilmiah. Pokoknya batu disembah. Orang Arab ketika itu disebut jahiliyah
hanya menghormati 3 macam orang. Menghormati apa? Berapa? 3 macam orang. Maka Nabi Muhammad ketika menyampaikan Al-Quran, orang Arab menuduh Nabi Muhammad termasuk salah satu 3 macam orang karena Muhammad ingin dihormati. Muhammad ingin dihormati ini. Pertama, orang jahiliyah sangat menghormati, menyanjung-nyanjung syair, penyanyi. Itu ciri jahiliyah. Ciri masyarakat jahiliyah sangat mencintai penyanyi. Jadi kalau masyarakat Mutiara terlalu mencintai penyanyi, berarti jawab, berarti jahiliyah. Setuju gak? Yang dihormati penyanyi Imrul Qais, Umayyah bin Abi Salih, Zuhair bin Abi Salma, Ka'ab bin Zuhair, Qus al-Ayadi, Antara al-Absi, itu penyanyi terkenal. Disanjung-sanjung, dipuji-puji. Boleh cinta penyanyi, boleh itu seni, tapi jangan keterlaluan, jangan berlebihan. Boleh cinta seni, jangan berlebihan. Jangan melupakan sholat. Kalau kita lihat lagi ada konser, jangan melupakan sholat, jangan minum minuman, tidak keterlaluan, berapa saja asal datang 150 juta berani, dengan berlebihan namanya. Paham tidak? Muhammad tuh penyanyi itu, yang dibaca oleh Muhammad Quran maksudnya, itu pantun itu, sajak itu, puisi itu. Al-Quran mengkanter, wa ma'allamnahu syi'r wa ma yambaghilah in huwa illa dzikrun wa qur'anun mubin. Apa enggak ini? Apa enggak? Enggak. Surat apa ini? Yasin. Surat Yasin. Wa ma'allamnahu syi'r. Muhammad tidak saya ajari bersyair. Muhammad tidak belajar bersyair, berpantun, berpuisi, nyanyi, enggak. Wama yang bagilah, tidak layak Muhammad belajar syair, belajar nyanyi, tidak pantas. Terus apa itu? Yang dibaca Muhammad adalah in huwa illa dzikrun wa qur'anun mubin. Jadi baca Muhammad bukan syair tapi peringatan bagi orang yang mau beri peringatan. Dia Quran yang menjelaskan segala persoalan masalah hidup di dunia dan akhirat. Wah, Muhammad itu dukun. Jadi baca Muhammad itu mantra-mantra paranormal. Apalagi mau pemilu, pilpres, pilgub, wah dukun pada laris. Berapa saja bayar mau. Kalau masih aku kiai tipis. Kalau dukun asal bisa DPR, bisa jadi bupati, wali kota, berapa saja. Begitu nggak sih? Begitu nggak? Di sini begitu nggak? Mungkin. Enggak. Mungkin. Orang Arab menghormati dukun. Paling laris dukun. Teknokrat, intelektual. Nggak ada salah bukti itu, nggak ada. Yang ada dukun. Yang dibaca oleh Muhammad itu mantra-mantra perdukunan. Quran menjawab, wa ma huwa biqauli kahin. Yang dibaca Muhammad bukan mantra-mantra perdukunan. Yang ketiga, orang Arab sangat hormat pada sahir, tukang sihir. Tukang sihir bisa dihormati itu oleh orang Arab. Muhammad itu sihir yang dibaca itu. Wa yaquluna in hadza illa sihrun mubin. Yang dibaca Muhammad itu sihir, bukan. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Yang dibaca oleh Muhammad itu bukan dari dirinya, bukan dari Muhammad sendiri, bukan,
Yang dibaca Muhammad Quran itu bukan dari karangan dirinya, bukan dapat belajar dari ustadz, dari kiai, bukan. Paham tidak? Paham tidak? Tapi yang dibaca Muhammad adalah wahyu dari Allah, yuha yang diberikan kepada Nabi Muhammad. Bukan karangannya Muhammad, bukan dapat belajar sama manusia, bukan dapat berguru, bukan. Tapi wahyu dari Allah yang langsung diturunkan oleh malaikat Jibril. Betapa beratnya Nabi Muhammad diperintah oleh Allah bangun masyarakat yang masih ummiyin, yang masih buta huruf. Kalau ada kiai, ada ustaz di sini membangun masyarakat perumahan Villa Mutiara, gampang. Sudah melek huruf semua ini, mesti buta huruf, sarjana semua ini, gampang kan? Tapi kalau Nabi Muhammad membangun masyarakat Arab, ummiyin, akhlaknya bejat. Kalau punya anak lahir dilihat perempuan langsung dikubur. Baru lahir, perempuan langsung dikubur. Karena anak perempuan itu nanti menjadi beban. Kalau laki-laki bisa membantu cari rumput, menggembala kambing atau unta, bisa cari air. Kalau laki-laki, kalau perempuan beban, lebih baik dibunuh hidup-hidup, ditanam hidup-hidup. Kalau bapaknya mati, ibunya masih agak beres. Bapaknya mati, ibunya masih agak cantik, diambil oleh anaknya sendiri. Jangan diambil orang lain, eman-eman. Sayang. Itu jadi Arab itu. Maka mereka ketika mendengarkan Nabi Muhammad dakwah, mengajak mereka terpecah menjadi dua. Ada yang pro, ada yang kontra. Ada yang menerima, ada yang menolak. Yang menolak apa? Kalau saya ikut Muhammad itu ajarannya melarang nyembah berhala. Padahal saya ini bisnisnya bikin berhala. Bisnisnya bikin berhala dijual. Masa ikut Muhammad dilarang nyembah berhala? Bangkrut ekonomi saya nanti. Ya kayak gitu. Ada lagi, kalau saya ikut Muhammad dilarang minum arak, dilarang zina, dilarang judi, dilarang makan bangkai. Padahal hobi saya minum arak, zina, hobi saya itu dilarang renten. Ngerti renten ya? Oh. Apa namanya? Utang. Mengutangkan pinjaman uang nanti bayarnya berlipat dulu. Renten. Bukannya bunga, kalau bunga sedikit, ini yang berlipat. Padahal saya tuh kerjaan saya begitu. Kalau saya ikut Muhammad, dilarang zina, dilarang minum arak, dilarang pergaulan bebas, dilarang judi, dilarang renten. Kira-kira yang sekarang ada yang gitu? Ada yang saya gitu? Ada ya? Banyak. Kalau saya ikut kiai, ikut ulama, nanti dilarang ini, dilarang itu, dilarang ini haram, ini nggak boleh. Ada yang kayak gitu tuh? Ada lagi yang kalau saya ikut Muhammad, bener sih bener ajarannya. Tapi kalau kita ikut Muhammad, nanti kumpul dengan budak-budak, tukang ojek, tukang bakso, tukang apa lagi, mie teh, Cilok. tukang pijet. Ya kan Nabi Muhammad kan muridnya Bilal, budak hitam, Zaid bin Harithah, budak, Suhaib Ar-Rumi, budak, Salman Al-Farisi, budak. Kalau saya Muhammad kumpul dengan mereka, gengsi dong. Ada nggak sekarang yang itu? Ada nggak? Kalau saya ikut ngaji sama kiai itu, kumpul dengan ini orang awam ini, gengsi dong. Saya mau ngaji di hotel bintang 5, mau. Itu gengsi itu. Nah, ada lagi yang karena keyakinan dia memang Tuhan, dia batu itu nggak bisa berubah dari kita keyakinan itu. Digambarkan Al-Quran, huwallazi ba'atsa fil ummiyina rasulan minhum
yatlu alaihim ayatih wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa in kanu min qablu lafi dhalalin mubin. Nabi Muhammad diperintah oleh Allah, huwallazi ba'atsa fil ummiyin, memberi peringatan, memberi pencerahan, membangun masyarakat yang buta huruf, gak bisa baca, gak bisa tulis, gak ada sekolah, gak ada madrasah. Gimana caranya? Caranya pertama kali yatlu alaihim ayat, menyampaikan ayat-ayat Al-Qur'an. Dakwah pertama itu. Langkah pertama Nabi Muhammad berdakwah menyampaikan ayat Al-Qur'an. Oleh karena itu penceramah, khotib Jumat, dai di sini kalau ceramah harus berdasarkan Al-Qur'an. Jangan pidato 1 jam isinya lelucon aja. Jangan. Sayang waktunya, sayang tenaganya, sayang biayanya. Ada lagi yang ceramah 1 jam marah-marah terus, nyaci maki Jokowi terus. Coba nama. Eman, waktu terbuang 2 jam, 3 jam datang ke sini pakai biaya sepeda motor bensin kan itu. Di sini hanya dengar orang nyaci maki, eman. Tapi ayo penceramah ketika menyampaikan dakwah Islam itu hasanah harus berdasarkan ayat Al-Qur'an. Para orang Arab mendengarkan Al-Quran banyak yang mendapatkan hidayah, mendengarkan baca Al-Quran dapat hidayah. Mudah-mudahan di sini juga kalau ada baca Quran di masjid, orang yang mendengar dapat hidayah. Gak malah protes. Kenapa sih sound system keras banget nih? Bangun tidur, orang istirahat, jangan begitu. Walladzi ba'atsa fil ummiyyin rasulan min yatlu 'alaihim ayatih. Nabi Muhammad tidak bosan-bosan, tidak berhenti-berhenti menyampaikan ayat Al-Quran. Suatu ketika ada orang namanya Umar bin Khattab, siapa? Umar bin Khattab mendengar adik kandungnya namanya Fatimah bintil Khattab dan suaminya Sa'id bin Zaid bin Nufail masuk Islam. Kaget Umar, adik saya masuk Islam apa-apaan ini. Didatangi rumahnya, saya tempelin, saya pukulin aja. Sampai di rumahnya, di depan pintu mendengar adiknya Fatimah sedang baca Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Taha ma anzalna 'alaikal Qur'ana litashqa illa tadhkiratan liman yakhsha tanzilan mimman khalaqal arda was samawati al-'ula ar-rahmanu 'alal 'arsy istawa. Sayyidina Umar mendengarkan itu, yang tadinya maksudnya mau nempelin adiknya, malah keringet dingin, malah gemetar, lemes. Bahasa Jawa lumpur, bahasa Indonesia apa yang lumpur itu? Terduduk. Toha, wahai Muhammad. Toha itu salah satu namanya Nabi. Toha, wahai Muhammad. Ma anzalna 'alaikal Qur'ana litashqa. Tidak sekali-kali aku turunkan Al-Quran kepadamu untuk membuat kamu cilaka, tidak. Tapi Quran saya turunkan kepada Muhammad illa tadhkiratan liman yakhsha, sebagai peringatan, tadhkirah, peringatan bagi siapa yang mau diingatkan. Tanzilan mimman khalaqal arda samawati al-'ula, diturunkan dari Tuhan yang menciptakan bumi dan langit. Siapa itu namanya? Ar-Rahman, yang maha kasih sayang. Al-'arsy istawa, yang menguasai alam semesta ini. Itu Umar mendengarkan itu langsung keringet dingin, lemas. Tadinya mau marah, mau nepelin adiknya tadinya. Akhirnya tanya, Aina Muhammad al-an? Di mana Muhammad sekarang? Di sana, di Jiyad, di rumahnya Arqam bin Abil Arqam. Umar lari ke sana, ketok pintu,
Nabi Muhammad dengan para sahabatnya sedang berada di dalam rumah itu, sahabat ketakutan karena Umar ini preman. Umar bin Khattab preman, jawara. Kalau bahasa Jakarta apa? Pendekar. Ada apa ini Umar datang ke sini? Mau marah-marah ini. Nabi Muhammad dengan tenang membuka pintu, Umar masuk, memeluk Rasulullah, membaca 2 kalimat syahadah masuk Kata Rasulullah, ini salah satu nama Umar yang saya doakan masuk Islam. Saya selalu berdoa, Allahumma qawwil Islam bi ahadi Umarain. Ya Allah, kuatkanlah Islam dengan salah satu nama Umar. Kalau nggak Umar bin Khattab, ini orangnya, atau Umar bin Hisham, yaitu Abu Jahal, maknanya Umar bin Hisham. Hidayah kepada Umar bin Khattab. Setelah Umar masuk Islam, kata Umar berkata begini, wahai Rasulullah dan para teman-teman, mulai sekarang sholat di masjid terang-terangan, jangan takut-takut, ada saya. Di sini ada orang kayak gitu di sini. Ada di sini, ada di sini. Ayo sholat masjid, ada saya, jangan takut. Ada yang gitu di sini. Harus ada kayak gitu. Banser misalkan, ayo teruskan pengajian, teruskan maulid Nabi, ada saya. Itu namanya tumbal namanya. Siap jadi tumbal. Paham betul? Paham tidak? Di dalam perjuangan harus ada orang seperti itu. Negara pun harus ada panglima siap mengamankan negara. Ada gangguan dia siap akan bela negara. Harus ada itu tentara lah dari panglimanya. Nah, akhirnya Nabi Muhammad dan para sahabat setelah Umar masuk Islam, sholat 5 waktu berjamaah di Masjidil Haram. Waktu itu Masjidil Haram masih penuh dengan berhala. Nama berhala Tuhan namanya ada Uzza, Lata, Manah, Hubal, Ya'ud, Yahud, Suwa, Wad. Itu nama berhala yang dihadiri Masjidil Haram. Tapi berkat Sayyidina Umar, maka orang Islam percaya diri, berani sholat terang-terangan. Nah, ini sama seperti ceritanya Prabu Siliwangi. Sudah dengar belum cerita Prabu Siliwangi? Sejarahnya dengar belum? Raja Siliwangi Pajajaran namanya Pamanah Rasa. Mendengar ada agama baru yang diajarkan oleh ulama namanya Hasanuddin dari Cina, Cirengas Jengkok, Rawang, dipanggil Syekh Kuro karena korik baca Quran, korik pembaca Quran. Raja Siliwangi dari selatan berangkat ke utara Rengas Jengkok, saya bunuh orang bawa agama baru ini, saya bunuh. Sampai di sana ada santrinya Syekh Kuro sedang baca Quran. Perempuan, suaranya enak, lagunya merdu, suaranya indah. Ternyata dilihat perempuan kutilang, kuning, tinggi, langsing. Bacanya agak sulit, disini bacanya sulit. Kalau sebaliknya gampang bacanya, hitam, pendek, gembrot, gampang. Yang sulit caranya kuning, tinggi, namanya Subanglarang. Itu Raja Siliwangi yang mau membunuh Syekh Kuro, klepek, langsung jatuh cinta, lamar. Mau disampaikan untuk saya saja, silakan. Saya kalau masuk Islam, udah masuk Islam, langsung masuk Islam. Terjadi pernikahan antara Prabu Siliwangi Pamanah Rasa dengan Subanglarang. Ya, istrinya 3. Satu beragama Hindu, namanya Ambit Kasih. 2 beragama Buddha, namanya Ratu Icih. Yang ketiga Muslimah, namanya Subanglarang. Nanti akan punya anak 3, yang 3-tiganya menjadi ulama besar yang menyebarkan Islam. Anak pertama namanya Rahmatullah, terkenal panggilan Prabu Kian Santang. Kuburannya mana? Kuburannya tahu nggak? Kuburannya mana?
di Garut, di Gunung Gadog, di Garut, Prabu Kian Santang yang mengislamkan seluruh masyarakat Sunda. Semua orang Sunda masuk Islam oleh Prabu Kian Santang. Kecuali ada satu pemimpin patih yang tidak mau masuk Islam, namanya Patih Pucuk Umun. Tetap agamanya Sunda Wiwitan Karuhunan. Sekarang masih ada di suku Badui di Malimping, Lebak. Agama tetap Karuhunan Sunda Wiwitan. Yang lain itu Islam semua. Yang kedua, anak kedua namanya Syekh Somadullah atau Walang Sungsang, yang terkenal dipanggil Kuwu Cirebon, Bupati Cirebon lah, atau Bupati Cirebon, yang mengislamkan orang Cirebon, masyarakat Cirebon. Wah, dia sakti, ada di orang Cirebon, hati-hati. Saya di Cirebon. Satu, punya Aji Dipa, memahami bahasanya binatang. Kalau ada semut lagi bertengkar, dia paham. Dua, Titi Murti, bisa kelihatan raksasa besar. Tiga, Halimun, bisa tidak kelihatan, hilang. Wah, kalau sampean bisa hilang, Alfamart habis sudah. Syekh Somadullah mengislamkan seluruh masyarakat Cirebon dan sekitarnya, Indramayu dan Brebes itulah sekitarnya. Yang ketiga, perempuan. Ada Siliwangi perempuan, namanya Rara Santan atau Syarifah Mudain. Nanti dinikah oleh Habib dari India, namanya Sayyid Abdullah Azmat Khan. Punya anak Syarif Hidayatullah atau Sunan Gunung Jati. Jadi Sunan Gunung Jati itu kalau dari bapak keturunan Nabi Muhammad, kalau dari ibu cucunya Prabu Sili. Itu berkat mendengarkan Al-Quran yang dibaca oleh Lara. oleh Subang Larang. Jadi cantik lah, karena itu yang cantik gitu. Kutilang. Kalau baca Quran cantik banget, ya kita senang kan. Kalau baca Quran nggak cantik kan kita kurang senang. Penting juga cantik itu kadang-kadang. Nah, Al-Quran yang dibaca Nabi Muhammad mengagetkan orang Arab. Ini Muhammad dari mana? Gak pernah sekolah, gak pernah belajar, gak pernah ngaji, gak pernah melancong ke luar negeri, gak pernah yatim piatu, menggembala kambing. Tiba-tiba menyampaikan kalam yang redaksinya, bahasanya sangat tinggi dari sisi kesusastraan. Dari sisi sastra tinggi sekali bahasanya Quran itu. Dari sisi isinya, kontennya luar biasa. Dari mana Muhammad itu bisa cerita Nabi Adam diusir dari surga, cerita Nabi Nuh, banjir topan, cerita Nabi Ibrahim dibakar Namrud. Dari mana Muhammad belajar kayak gitu? Gak pernah belajar. Cerita Nabi Musa dengan Fir'aun. Dari mana Muhammad ini? Nah, menarik sekali. Bangsa Arab akhirnya berbondong-bondong masuk tanpa dipaksa, tanpa diintimidasi, tanpa di teror. Ringkas cerita ini. Nabi Muhammad 13 tahun di Mekah hanya mendapatkan pengikut 120 orang. 13 tahun. Saya pengikut berapa? 120 orang. Dalam Al-Quran dikatakan as-sabiqun al-awwalun. Akhirnya Nabi Muhammad keluar dari kota Mekah, hijrah ke kota Yathrib dengan rasa takut, sembunyi-sembunyi, pelan-pelan. Sembunyi dulu di gua Tur 3 hari 3 malam dengan Abu Bakar, baru sampai ke kota Yathrib 480 km utara Mekah. Kenapa kota yang dinamakan Yathrib? Karena kota tersebut yang membangun namanya Pak Yathrib. Yathrib bin Laud bin Amlik bin Sam bin Nuh. Masuk kota Yathrib
Rasulullah mendapatkan masyarakat yang majmuk, yang bineka, yang plural. Ada yang beragama Islam pendatang, namanya muhajirin. Ada beragama Islam pribumi asli Yathrib, namanya ansor. Ada non muslim beragama Yahudi. 3 suku besar, 3 suku jumlahnya besar. Suku Qainuqa, suku Nadir, suku Quraidah. Qainuqa perajin emas permata, bisnisnya, usahanya. Yang Quraidah petani nanam kurma, Nadir pekerja. Setelah Nabi Muhammad melihat masyarakat yang plural, segera Rasulullah mengumandangkan, menetapkan, Bismillahirrahmanirrahim. Hadza kitabu Muhammad, al-muslimuna min Quraisy wal muslimuna min Yathrib wal Yahud wa man tabi'ahum wa lahiqa wa jahada ma'hum innahum ummatun wahidatun min dunin nas. Apa artinya? Bismillahirrahmanirrahim. Ini keputusan Muhammad. Orang muslim pendatang, muslim pribumi dan Yahudi, asalkan satu cita-cita, satu visi misi, tabi'ahum lahiqa bihim, satu tujuan, berarti satu umat. Berarti apa? Niatnya apa? Artinya Nabi Muhammad membangun masyarakat yang toleran. Yang apa? Toleran. Sehingga umat menjadi umatan wasatun. Apa? On. Wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasatun. Saya jadikan kamu umat yang modern, umat yang moderat, tidak radikal, tidak ekstrem kanan, tidak ekstrem kiri, tidak liberal, tidak radikal. Yang dibangun Nabi Muhammad, masyarakat wasatun di Madinah, hidup bersama-sama, pendatang, pribumi beragama Islam dan non Muslim Yahudi. Nabi segera mengatakan pesan Nabi yang paling penting, wala udwana illa 'alal zalimin. Coba ceritakan, ayo ceritakan. Wala udwana illa 'alal zalimin. Prinsip ini. Tidak boleh ada permusuhan kecuali kepada yang melanggar hukum. Tidak boleh di perumahan villa ini, villa apa, Mutiara? Villa Mutiara 2. Tidak boleh ada permusuhan. Wah, ini Kristen ini, musuh saya ini. Gak boleh. Gak boleh. Ya. Wah, ini Cina ini, musuh saya ini. Gak boleh. Wah, ini Madura ini, musuh saya ini. Batak ini, musuh saya ini. Tidak boleh ada permusuhan karena beda agama, beda suku, beda warna kulit, beda budaya tradisi, dan beda pilihan partai politik, beda pilpres. Wah, ini musuh saya ini. Jadi, Masya Allah. PDI, saya P3. Musuh saya ini. Tidak. Satu saja yang harus dianggap musuh. Siapa yang melanggar? Pejabat yang korupsi, musuh kita bersama. Bos judi, musuh kita bersama. Pengedar narkoba, bos narkoba, musuh kita bersama. Pelaku kejahatan kriminal, musuh kita bersama. Gak lihat agamanya apa, pembunuh, perampok, pencuri, musuh kita bersama. Paham tidak? Paham tidak? Bukan lihat agama, bukan lihat suku, enggak. Sahabat ada di Villa Mutiara, ada orang yang mabok, ya zina, ya judi, narkoba, musuh kita bersama. Jangan lihat Islam atau non Muslim, jangan lihat Jawa atau Sunda, Batak, Dayak, Ambon, Bugis, nggak usah. Musuh kita bersama. Pejabat korupsi, Muslim, haji, musuh kita bersama. Paham tidak? Wala udwana illa 'alal zalimin. Suatu ketika ada sahabat Nabi, bertengkar dengan Yahudi di pasar. Rupanya sahabatnya emosi, pukul. Rupanya kayak banser gitu, sakti mau. Entah banser ini sakti gak ya? Nggak niat membunuh, nggak bunuh, pukul mati. Nggak niat bunuh sama sekali orang Islamnya ini.
Nabi Muhammad marah besar dengan mengatakan, man qatala dinniyan fa'ana khasmuhu yaumal qiyamah wa man kuntu khasmahu falam yashumma raihatal jannah. Barang siapa membunuh non-muslim berhadapan dengan saya nanti di hari kiamat, dan barang siapa berhadapan dengan saya tidak akan masuk surga. Membunuh non, apalagi bunuh Muslim. membunuh muslim akan berhadapan dengan Rasulullah di akhirat. Paham tidak? Mudah-mudahan di Villa Mutiara ini akur, damai, solid, tidak ada musuh kecuali yang melanggar hukum. Itu ya, tidak musuh kecuali yang melanggar hukum. Kalau hukum kita jadikan musuh kita. Bos judi, bos narkoba, ada lagi bos pijet, ada nggak di sini? Musuh nggak? Musuh kita nggak itu? Musuh nggak? Enggak. Jawab, musuh kita? Tidak. Bos pijet, pijet itu pijet yang berkelanjutan, Dipijet kan enak. bukan? Bukan, Bukan Pak. terkulir, bukan? Enggak bukan. Itulah negara masyarakat yang dibangun oleh Muhammad, masyarakat wasaton, apa? Yang toleran, saling menghormati, saling menghargai. Mari kita tiru akhlak Rasulullah seperti ini. Rasulullah punya istri banyak, tapi nggak boleh ganti-ganti. Rasul istrinya 9, tapi nggak boleh ganti-ganti. Kalau sampean malah boleh ganti. Hari ini yang 4, semua kena kolera semua, ayo ganti lagi. Yang satu tabrak mobil mati, ganti lagi, 4 lagi. Boleh, boleh. Atau nakal, bisa nakal, dicerai semuanya, 4, ganti 4 lagi, boleh. Kalau Rasul enggak, isinya 9 itu aja, nggak boleh. Dia mau dicerai nggak boleh, nggak boleh ganti. Istri Rasulullah yang 9 itu ada yang beragama Yahudi, namanya Sofiyah binti Huyai. Ada yang beragama Kristen Ortodok dari Mesir, namanya Maria Al-Qibtiyah. Itulah orang Rasulullah SAW. Laki-laki boleh nikah perempuan non muslim, tapi perempuan muslim tidak boleh dinikah oleh laki-laki yang non muslim. Laki-laki non muslim tidak boleh nikah dengan perempuan yang muslimah. Tapi kalau laki-laki muslim kayak sampean, ente ini, kalian ini boleh nikah dengan perempuan non muslim. Paham tidak? Paham. Nabi Muhammad istrinya ada Kristen, ada yang Yahudi. Nah, ringkas cerita aja ya. Ringkas cerita aja ya. Setelah 8 tahun Nabi hijrah, umat Islam sudah puluhan ribu berangkat ke Mekah. Berangkat ke Mekah tahun 8. Sudah 8 tahun hijrah meninggalkan Mekah. Pengikutnya sudah hampir 100.000. Hampir. Sebelum masuk kota Mekah, berkemah dulu di luar kota. Orang Mekah ketakutan. Muhammad besok masuk Mekah pasti balas dendam. Pasti berdarah-darah kata orang Mekah ini. Pasti bakar-bakar rumah pasti. Lautan api. Nabi Muhammad besoknya masuk Mekah. Memang ada sekelompok sahabat yang yel-yel begini. Al-yaum yaumul malhamah. Hari ini hari balas dendam. Yang dulu bunuh sahabat Yasir, bunuh sahabat Sumayyah, kita bunuh lagi. Yang dulu menyakiti Bilal, Suhaib, Ammar, kita sakiti lagi. Yang bunuh pernah mengganggu Rasulullah sampai berdarah-darah dilempari batu, kita lempari batu lagi. Nabi mendengar, siapa itu? Siapa yang ngomong itu? Sekelompok sahabat. Salah, jangan. Ganti ya. Al-yaum yaumul marhamah. Apa? Hari ini hari saling kasih sayang, silaturahim, nyambung persaudaraan kembali. Karena seluruh kota Mekah itu saudara semua dari Muhammad. Kalau diurut saudara semua, satu suku Quraisy. Nggak ada balas dendam. Tidak ada balas dendam.
saya maafkan semua. Yang dulu membunuh, yang dulu menyakiti, yang dulu menyiksa, saya maafkan semua. Inilah akhlak Rasulullah yang harus kita tiru. Siap tiru, Bu? Ibu siap tiru akhlak Rasulullah? Siap meniru, Bapak? Siap. Yang dulu pernah menipu saya 5 juta, saya maafkan. Bisa? Siap. Abot. Yang dulu pernah mencuri sepeda motor saya maafkan. Bisa? Enggak. Maafkan, tapi kalau ingat nyesek. Belum. Nyesek. Rasulullah mengatakan tidak ada balas dendam. Orang Mekah saya maafkan semuanya. Masyarakat Mekah yang tadi sembunyi dalam rumah ketakutan, semua keluar rumah menyalami Nabi Muhammad dan mengatakan bi abi wa ummi antal karim binil karim. Demi ayahku, demi ibuku, engkau orang mulia, anak dari seorang ayah yang mulia, cucu dari seorang kakek yang mulia. Mulia apanya? Akhlaknya. Akhlaknya. Mulia apanya? Akhlaknya. Al-Quran langsung memuji. Yang memuji siapa? Yang memuji siapa? Al-Quran. Yang memuji siapa? Allah yang memuji. Nabi Muhammad dipuji oleh saya. Mohon maaf, saya di medsos yang memuji saya banyak, yang mencaci maki saya banyak. Dua-duanya gak ngaruh. Kenapa? Yang muji dan mencaci maki saya sama dengan saya, sama. Suka makan ikan asin, sambal terasi, kalau sudah kenyang lari ke WC, sama lagi. Ya, Sama. Jadi kalau ente dipuji orang, gak usah ngaruh, gak dicaci maki gancep, gak usah takut. Yang ngancam dan muji sama dengan saya. Suka ikan asin, sambal terasi, kalau sudah kenyang lari ke WC. Tapi kalau Nabi Muhammad yang muji Allah. Fabima rahmatin minallahi talahum walau kunta faddan ghalidhal qalbi lan faddu min hawlik fa'fu anhum wastaghfir lahum wa shawirhum fil amr fa idza azamta fatawakkal 'ala Allah innallaha yuhibbul mutawakkilin. Muhammad, kamu santun, kamu ramah, kamu baik. Fabima rahmatin minallah lintalahum, maka mereka simpati berbondong-bondong masuk Islam karena simpati pada akhlak kamu Muhammad. Walaupun tafaddan ghalidhal qalb, kalau kamu congkak, kasar, sombong, wapentung, sweeping, takbir. Ada di Bekasi ada? Ada. Tempatnya malah. Ketahuan ya. Walaupun tafaddan ghalidhal, ini Quran ini Pak. Ini Quran yang saya baca ini. Bukan omongan saya, bukan. Walaupun tafaddan ghalidhal qalbi, seandainya kamu Muhammad congkak, kasar, sombong, lan faddu min hawlik, niscaya orang Mekah lari meninggalkan kamu, gak akan masuk Islam. Paham tidak? Jadi dakwah itu tidak boleh dengan la ikraha fid, tidak boleh ada kekerasan dalam agama. Masa atas nama agama membakar rumah, bakar-bakar, nyaci maki atau gebuki orang saya berdarah-darah atas nama agama itu? Ya Allah, waman azlamu mimman iftara 'ala Allahi al-kadhiba wa huwa yad'u al-Islam. Orang yang paling zalim, waman azlam, orang paling zalim ada orang yang mengatasnamakan Islam tapi bikin kerusakan. Itu yang paling zalim itu. Mengatasnamakan Islam, membunuh, bakar, mengancam, menteror. Itu yang paling zalim, kata Al-Quran. Dulu para wali songo, wali 9 dakwah di tanah Jawa dan Nusantara ini tanpa kekerasan, tanpa Kekerasan. nih sejarah ini. Raja Majapahit, namanya Kertanegara Brawijaya kelima,
Ini baru kelima, baru raja kelima. Punya istri banyak, 570 istrinya. Nggak apa-apa, raja nggak apa-apa, raja nggak boleh. Di antara istrinya muslimah dari Cina, namanya Su Banci atau Demirno atau orang Jawa. Nah, punya anak laki-laki, nama Cinanya Jinbun, coba? Jinbun. Apal. Anaknya nakal. Oh iya. Karena nakal, diusir dari istana, garisnya orang istana. Diusir dari istana karena majapahatnya di Mojokerto, sekarang Mojokerto. Dia keluar meninggalkan istana, jalan ke timur, hanya 30 kilo, masuk Ampel Denta, Surabaya. Jumpa dengan wali namanya Sunan Ampel Syekh Rahmatullah. Masuk Islam, ngaji Quran, khatam 5 tahun, ngaji belajar Islam atau 5 tahun. Kemudian permisi, Syekh, guru, saya anak raja, saya anak penguasa, maka saya harus jadi raja. Ya silakan. Saya doakan berhasil. Jadi kalau kiai tua doakan, kiai tua, nggak usah pengen jadi raja sendiri, nggak usah, mungkin jadi raja sendiri. Pak Lurah masih muda, doakan. Bukan malah yang tua yang jadi lurah, enggak. Bantu tidak. Ringkas cerita, berdirilah kerajaan Islam pertama di Jawa, yaitu Demak Bintoro di Jawa Tengah. Raja apa namanya? Demak Bintoro. Rajanya namanya, namanya diganti. Oleh Sunan Ampel namanya diganti Abdul Fattah. Dipanggil Raden Fattah. Bapaknya dengar, anaknya sudah masuk Islam, malah jadi raja Islam. WA, anaknya satu, Raja Sriwijaya di Palembang. Namanya waktu bukan Palembang, namanya Kukang, daerah Kukang. Nah, namanya Arya Dila. Saudara kamu si Jinbun jadi raja Islam. Gimana pendapat kamu? WA-nya dibalas. Mohon maaf ya terhormat ayahanda, saya sendiri sudah masuk Islam. Astagfirullah. Nama saya sekarang berganti, bukan Arya Dila tapi Fatahila. Kaget bapaknya. Lama-lama rakyat ikut Demak. Kenapa? Karena kalau ikut Demak disebut santri. Sangatnya orang akhlaknya mulia, nggak pernah bohong, nggak pernah nipu, nggak pernah nakal. Makanya hari santri hari yang Baik. kita keramatkan dari baik, karena memperingati akhlaknya santri, ahli kiai. Kalau santri berarti orang yang Baik. akhlaknya mulia. Kalau orang abangan, orang hitam, namanya orang yang akhlaknya tidak baik. Nah, ada orang Jawa ya? Jawa. Kemarin Jawa apa Betawi? Jawa ya? Sambur. Gak mau deh, gak apa-apa. Agama Hindu menganggap orang berkelas-kelas. Pak Lurah Jawa bukan? Pak Lurah Camat ya? Agama Hindu menganggap manusia ini berkasta-kasta. Brahma, Satria, Sudra, Waisa, kelas-kelasan. Kalimat kata insun itu aku. Insun, ngerti ya? Insun aku. Hanya Brahma dan Satria yang boleh ngomong insun. Insun, raja. Insun, orang kaya. Kita ini untuk nasi goreng ini gak boleh ngomong insun. Kalau alik, budak kecil. Mau cilik. Datang agama Islam ngajarin usolli fardhu duhri, niat sholat sopo insun. Kata dia insun, niat sholat sopo Insun. orang Jawa kaget. Nawaitul wudu'a, niat insun ambil air wudu. Orang Jawa kaget. Selama-lamanya nggak boleh ngomong insun kecuali kalau masuk Islam. Kalau masuk Islam bisa ngomong insun, kalau nggak masuk Islam sampai kiamat kurang 2 hari nggak bisa ngomong insun. Akhirnya orang Jawa berbondong-bondong masuk
Karena ingin Masuk ngomong isun. ingin Bilang ingsun. Sama dengan raja sampai Sampai ya. sekarang. Kalau kan di Jogja itu orang kecil nggak boleh ngomong isun sama raja. Kalau alih, kalau salaman nggak boleh tangan, lutut yang dicium. Tahu apa? Tahu nggak? Tidak ada. Belum. Di Raja Jogja itu ada orang menghadap raja, anak kecil yang salamnya nyium lutut, bukan tangan. Jadi agama Islam yang dibawa oleh para wali songo memanusiakan manusia, menghargai manusia. Maka manusia jauh berbondong-bondong masuk Islam. Setelah masuk Islam semua, Raja Brawijaya sendirian. Gampangnya ya. Sendiri 3 rakyatnya. Akhirnya Brawijaya 5 masuk Islam. Dengan masuk Islam Brawijaya 5, tamatlah riwayat kerajaan Majapahit yang pernah gagah perkasa ketika Hayam Wuruk, Pati Gajah Mada, sampai Sri Lanka, sampai Filipina Selatan. Semua itu Majapahit semua ini. Tadinya Hayam Wuruk dan Gajah Mada. Raja Brawijaya 5 masuk Islam, kerajaan Majapahit selesai tanpa peperangan, tanpa kekerasan, tanpa darah berdarah-darah. Paham tidak? Seperti Nabi Muhammad mengislam orang Mekah tanpa paksaan, tanpa takutin, orang Mekah masuk Ya Allah, namanya akhlak yang mulia. Maka seterusnya dari ayat yang saya baca tadi, walladzi ba'atsa fil ummiyina rasulan minhum yatlu 'alaihim ayatihi. Langkah pertama Nabi Muhammad menyampaikan Al-Quran. Langkah kedua, wa yuzakkihim, membangun karakter, akhlak. Orang Arab yang tadi bajingan, preman, setelah masuk Islam akhlaknya mulia, ya Allah, jujur, lempeng, ngerti nilai-nilai, prinsip-prinsip kehidupan. Sayyidina Umar yang preman, masuk Islam jadi orang yang jujur, yang adil. Dulu waktu zaman jahiliyah apa itu adil? Maksudnya apa itu adil? Kita masuk Islam adil, jujur. Sifat Rasulullah wajib yang ada berapa? Ada berapa? Ada 4. Rasul itu wajib sifatnya ada 4. Nomor 1, Rasulullah wajib jujur. Ada yang ngomong, yang wajib jujur Rasulullah. Kalau saya bukan Rasul. Jadi gak wajib jujur itu. Wajib. Sifat sidik jujur. Sifat sidik jujur. Kalau Rasulullah wajib jujur, umatnya pun wajib Jujur. Begitu sifat sidik hilang, minyak goreng hilang. Begitu sifat sidik hilang, 8 triliun proyek pembangunan BTS power hilang 8 triliun. Kalau 100 juta nggak apa-apa. Ada pejabat korupsi 100 juta, itu namanya merugikan negara. Jadi penjara 3 tahun, 4 tahun. Tapi kalau 8 triliun bukan merugikan negara, menghancurkan negara. Apa hukumannya itu? Apa hukumannya? Mati. Kontek. Iya. Ambil lagi duit. Kalau yang korupsi 100 juta merugikan negara. Kalau 8 triliun membangkrutkan. Walau ittaba'al haqqu ahwa'ahum lafasadatis samawati wal ardu wa man fihin. Kalau kebenaran al-haq dikalahkan oleh kepentingan tamak rakus, maka hancurlah lafasadatis samawati wal ardu. Hancurlah dunia ini, langit bumi hancur dengan sebab perbuatan orang yang mengalahkan kebenaran demi kepentingan. Lawit tarahatu awam lafaz samawat. Ya Allah, Nabi Muhammad bermental berani. Muhammadur qaimun lillahi duhimami, Muhammadur sadiqul aqwali wal kalimi. Nabi Muhammad punya himmah yang besar. Saya harus menang menyebarkan agama Islam. Suatu ketika dinasihati oleh pamannya Abu Thalib, Muhammad,
berhenti dulu dakwahnya ya. Kamu itu akan dibunuh oleh Abu Jahal dan teman-temannya. Kalau saya gimana? Kalau kalian berarti ada ngomong itu, berhenti dulu aktif di NU, kamu akan dibunuh. Berarti kamu dakwah Islamnya berhenti dulu akan dibunuh. Gimana kira-kira jawabnya? Langsung berhenti ya? Nabi Muhammad untung bukan ente. Nabi Muhammad jawabnya, wallahi law wada'u syamsa fi yamini wal qamara fi yasari ala an atruka hadzal amr ma taraktu hatta ahlika dunah. Demi Allah, seandainya Abu Jahal meletakkan matahari tangan kananku, bulan tangan kiriku agar saya berhenti dakwah, saya tidak akan berhenti dakwah sampai saya menang. Gitu kan sini, gitu kan? Jawab begitu enggak? Apa terjadi? Islam harus menang di film caranya. Begitu enggak? Ancaman apapun misalkan ada ancaman, misalkan ada teror, takut enggak? Tenang lagi. Mudah-mudahan enggak. Muhammadun shadiqul aqwali wal kalimi. Nabi Muhammad bicaranya, omongannya selalu shadiq, benar. Enggak pernah bohong. Dan Muhammadun tabitul mitsaqi hafiduhu. Muhammad selalu tepat janji. Enggak pernah melanggar janji, tepat janji. Hafidu mita, hafidu menjaga perjanjian. Muhammadun tayyibul akhlaqi wasyiyam. Muhammad akhlak mulia. Siap niru akhlak Muhammad, siap? Siap. Insyaallah. Wa innamal umamul akhlaqu ma baqiyat fa inhum dhahabat akhlaquhum dhahabu. Martabat sebuah bangsa, sebuah kontrak lah, martabat kontrak bicara film kedua ini tergantung akhlak, bukan agamanya. Bukan agamanya, akhlaknya. Contoh, jangan kaget contoh. Negara Afghanistan 100% Muslim. Satu orang saja nggak ada non Muslim. Muslim semua. Madhabnya Hanafi, Tariqat Naqsyabandiyah. 40 tahun perang saudara, saling membunuh, saling politik, bom meledak di jalan, di kantor, di madrasah, di rumah sakit, di masjid. Lagi maulid Nabi di bom 2 minggu yang lalu, 3 minggu yang lalu ada yang berita lagi maulid Nabi di bom, 55 orang mati. Islam semua tuh. Presidennya hafal Quran, namanya Profesor Burhanuddin Rabbani, hafal Quran, dibunuh. Antek Amerika, kafir kata. Antek Amerika, gimana? Burhanuddin orangnya moderat, antek Amerika, bunuh. Ada penyanyi perempuan nyanyi, dibunuh. Perempuan nyanyi haram. Oh, jadi nyanyi haram, bunuh gak haram. Kalau bunuh gak haram, nyanyi haram. Ayo, ingin tidak jalan ke sana? Bapak ingin nggak? Ingin nggak? Ayo jalan-jalan ke Afghanistan yuk, ajak anak, ajak cucu, jalan-jalan. Ingin? Jauh. Islam semua kepada. Takut. Sebaliknya Jepang, agamanya nggak jelas. Agama namanya Shinto, bukan Yahudi, bukan Islam, bukan Kristen. Shinto namanya. Tapi amat, tidak ada copet, tidak ada penjambret, tidak ada penodong, tidak ada calo. Calo itu nggak ada, calo maklar itu nggak ada. Pejabatnya jujur, tidak ada mau disuap, nggak ada disuap, nggak ada korupsi. Saya cerita bahwa Indonesia tuh hakim, jaksa kok bisa disuap, sana heran. Bukan takut neraka, nggak ngerti neraka orang Jepang. Orang Jepang tidak ngerti neraka, dosa apa nggak ngerti itu. Kenapa nggak korupsi? Malu, nanti akhlak. Akhlak. Tinggal takut neraka, agama namanya. Saya nggak korupsi, takut masuk neraka, dosa dengan agama. Kalau orang Jepang tidak korupsi karena kalau saya korupsi ketahuan anak, cucu, kakak, adik, ibu, bapak, mertua, keluarga semua malu karena saya korupsi. Itu ditakuti orang Jepang. Di sini mau rasa malu nggak di sini? Ada rasa malu nggak di sini? Ada.
Saya udah 4 kali ke Jepang, menyenangkan. Puntung rokok tidak ada. Satu pun puntung di jalan kan. Kota Tokyo, ibu kota Tokyo, ramai kayak gitu, polisi nggak ada. Supir bawa mobil tertib sendiri-sendiri. Nggak ada yang ngatur, tertib dewe-dewe. Waktu main bola di Daha, Qatar, ratusan ribuan orang Jepang nonton. Waktu kesebelasan Jepang lagi main, yang nonton ribuan dari Jepang. Selesai bubar, selesai bekas tempat duduknya penonton Jepang, puntung rokok satu pun nggak ada, plastik satu pun nggak, sampah nggak ada, bersih. Diri ke sendiri dibuang ke tempat sampah sendiri. Sini gitu kan sini. Kopi Pak. Saya pernah pergi ke Australia tahun 2012 sama istri saya. Undangan ceramah 6 kota ceramah. Melbourne, Canberra, Adelaide, terus terakhir di kota Sydney. Ceramah di masjid yang tadinya gereja. Dari gereja dibeli orang Islam jadi masjid. Setelah ceramah selesai, selepas asar saya belanja oleh-oleh. Besok mau pulang. Dapat 2 kardus oleh celana, kaos, handuk, kenang-kenangan. Bawa ke hotel saya beresin. HP saya nggak ada. HP saya hilang. Saya cari-cari nggak ada sudah. Ya udah, hilang sudah. Di lagi Jakarta. Mau tidur jam 10. Mau tidur, ada orang ketok pintu. Saya buka, petugas hotel, dan ada satu orang bawa HP, membalikan HP saya. Ini HP-nya Bapak ketinggalan di toko saya. Terus lagi. Kira-kira kalau di sini ada HP ketinggalan di warung gimana kira-kira? Jembat. Halus Apa? Ya baru. halus langsung. Saya pernah pergi ke orang Muslim. Australia orang Muslim. Yang Muslim. Negara Mali, Afrika Barat. Negara Mali dengan 6 ormas, NU, Muhammadiyah, Wasliyah, Al-Irsyad. Ibu kota Tembako namanya, kota Tembako. 21 jam dari sini Dubai, Aljazair, dari Mali. Itu di ibu kota Tembako tidak ada rumah dikunci pintunya, tidak ada rumah ditutup jendelanya, tidak ada mobil masuk garasi, sepeda motor tinggal di halaman, kuncinya masih gantung. Tidak hilang. Kira-kira kalau di film Mutiara, Hati-hati. Halus. sepeda motor di halaman, kunci nggak disabut, kira gimana? Malah kabur. Akhlak. Agama Islam semua pada agama Islam semua ya. Akhlak yang belum beres. Siap tidak berakhlak? Siap. Mulai besok coba sepeda motor nggak usah masuk rumah. Ayo. Tes keamanan. Akhlakul kali. Percuma kita beragama Islam kalau tidak akhlakul. Sholat masjid, sholat, maulid Nabi, baca berjanji, baca Quran. Saya misalkan penipu, pembohong, gak jujur, mulutnya kotor, ngaci maki, misu-misu, percuma itu. Kalau kita betul-betul beragama Islam, wa innaka la'ala khuluqin 'azim. Engkau Muhammad sungguh orang berakhlak mulia. Jadi Quran itu tidak menjadi Muhammad gagah, ganteng tidak. Ada Muhammad gagah, ganteng, tampan. Quran gak tinggi. Tapi Muhammad dipuji kamu pintar, kamu alim, padahal hanya alim. Atau muji kamu sukses, enggak. Yang dipuji kamu berakhlak mulia. Ya gampang aja, contoh sini gampang aja. Mau kemana? Mau ke perumahan Villa Mutiara, Bekasi Selatan, Cikarang Selatan. Waduh, hati-hati aja. Seumpama sih. Orang nggak akan tanya agamanya apa, orang sana nggak. Tapi amat tidak di sana itu ya. Saya mau ke perumahan Villa Mutiara Selatan, aman tidak di sana ya. Jangan rusuh. Waduh, saya pernah ke sana.
Aman ya, Pol. Sholat di Masjid Hidayah, sepatu hilang. Kau mana yang Aku loh sudah lila sih. ada Islam, tapi sepatu hilang. Saya pernah ke sana, ditinggal 5 menit beli rokok, sepeda motor hilang. Hati-hati ke sana, hati-hati. Jelas nggak itu akhlaknya tuh? Jelas nggak? Agama Islam semua kan? Sebaliknya, mau kemana? Ke Villa Mutiara Selatan, Cikarang Selatan. Oh, aman. Saya pernah ke sana aman. Saya pernah ke sana wudhu di masjid, dompet saya tertinggal 2 hari nggak bergeser tempat. Orang jujur-jujur orang. Kira-kira itu lagi, itu lagi. Wa inna kala ala khuluqin azim. Ya. Setelah Nabi Muhammad membangun orang Arab akhlaknya mulia, terusnya apa? Walladzi ba'atsa fil ummiyina rasulan minhum yatlu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitab. Sahabat yang tanya buta huruf diajari ilmu pengetahuan. Lahirlah ulama-ulama ahli tafsir, Imam Tabari, Imam Razi, Imam Suyuti, ahli hadis, Imam Bukhari, Imam Muslim. Loh, ada buta huruf tadi ya. Orang ada yang buta huruf kan, ummiyin kan. Tiba-tiba setelah masuk Islam, mereka menjadi ulama-ulama pintar-pintar. Ahli fikih, Imam Syafi'i, ahli kalam, Imam Wasil, dan seterusnya lah. Bukan hanya ilmu agama. Muncul dokter terkenal Abu Bakar Ar-Razi yang membahas penyakit cacar. Ibnu Sina dalam kitab Al-Qur'an juga dokter. Muncul ahli matematik yang ngarang ilmu aljabar namanya Jabir bin Hayyan Al-Azdi, yang mencetuskan ilmu aljabar namanya Jabir bin Hayyan Al-Azdi. Ada yang mencetuskan kacamata, Hasan bin Haytham. Ada lagi yang menggagas alat navigasi, mencari arah mana barat, mana timur, mana selatan, mana utara, kalau di tengah laut atau di tengah padang pasir. Alat navigasi Ahmad bin Majid. Ada pertama kali menggagas apa? Angka 0. 0 itu bukan angka sebenarnya. 0 itu bukan angka, bukan. Masa 0 itu angka? Angka 1. 2 satunya gini, garis 1. Kalau 2 ya 2, 3 3, 4 cabang gini ya. 4, 5. Kalau 10 X, kalau 20 X nya 2, 1 X nya 10. X 100. Imam Abu Yusuf Al-Khwarizmi namanya, menggagas 0. Ya Allah, saya terima kasih kepada Abu Yusuf Al-Khwarizmi. Jadi 10 10, 20 20, 100 1 kosongnya 2, 1000 1 kosongnya 3. 0 itu yang ada orang Arab, orang Islam. Dari Imam Abu Yusuf Al-Khwarizmi yang pertama kali ingin terbang seperti burung. Abbas bin Farnas baru pertama kali terbang. 1 kali berapa jam, 2 kali setengah jam, 3 kali 45 menit, 4 kali 1 jam terbang. Enak kan, enak kan. 5 kali 1 jam lebih mati, jatuh mati. Teror pertama kali dalam sejarah terbang orang Islam. Oleh karena itu, agama Islam agama yang mendorong kita agar menjadi umat yang cerdas, berilmu, menguasai teknologi dan sains teknologi. Paham tidak? Paham. Digital kita kuasain, gitu. Internet kita kuasain. Perintah agama Islam. Dokter harus Islam, insinyur, sarjana harus Islam. Itu dorongan agama Islam, ilmu agama. Dah, apa tadi? Quran sudah dibacakan, akhlak sudah dibangun, ilmu sudah dibangun. Satu lagi terakhir, wal hikmah, hatinya bersih, hatinya cemerlang, tidak harus belajar, dapat ilmu langsung dari Allah. Contohnya Gus Dur, contohnya. Gak usah jauh-jauh, Gus Dur ada contohnya. Baru saja habis dioperasi otaknya, dirawat di rumah sakit, terus pulang di rumah masih dalam pemulihan. Di kamar itu ada orang 5, saya, Pak Muhammad Iskandar, Pak Saifullah Yusuf, Pak Cakar Wijaya itu operasi, ada lagi Ketua Golkar Jawa Tengah, Pak Wisnu. Kita pelan-pelan ngomong,
Ya, saya nungguin Gus Dur, nungguin. Tiba-tiba Gus Dur duduk bangun. Mengko aku bakal jadi presiden. Nanti saya akan jadi presiden. Kita orang lima ini kaget, Gus Dur nggak konsen ini, nggak konsen. Bener jadi presiden nggak? Bener jadi presiden. Siapa yang ngasih tahu siapa? Manusia siapa? Guru siapa? Ustaz siapa? Kiai siapa yang ngasih tahu? Nggak ada. Nurun mubashir yaqdimuhullah ala qalbi man yasha. Cahaya yang diberikan oleh Allah langsung direct illumination from Allah. Paham tidak? Suatu ketika pagi-pagi jogging, olahraga. Mampir ke rumah saya. Minta minum air putih, minta ketawa. Duduk, saya buka AC, tidur. Ngorok mana. Tiba-tiba bangun. Sudah 20 menit barangkali bangun. Bahasa Jawa. Nanti Kang Said, kalau sampean sudah usia 56 tahun, akan jadi ketua umum PBNU. Benar. Jadi ketua umum PBNU di Muktamar Makassar tahun 2010, usia saya 50. Ya, dari siapa? Ada sepak bola Prancis dan Spanyol main. Kita Mohaimin dan nonton TV. Khususnya mendengarkan amatnya nggak kelihatan. Mendengarkan. Tiba-tiba ngomong, ini nanti yang menang Prancis 1-0. Bener. Dari siapa? Dari mana? Itu namanya wal hikmah. Apa namanya? Wal hikmah. Sayyidina Umar bin Khattab waktu jadi khalifah dapat surat dari gubernur Mesir. Kamu ini sungai Nil satu-satunya sungai di Afrika. Sungai Nil, nggak lalu sungai cuma satu. Sumber air cuma satu itu. Khalifah, sungai Nil lagi surut, nggak ada airnya. Dulu sebelum Islam, kalau sungai Nil surut, pertanda minta tumbal. Perempuan gadis cantik kasih pakaian lengkap, permata, emas itu, kalung emas, gelang emas, dilempar ke sungai, air datang, ditelan oleh air. Dulu sebelum Islam. Sekarang bagaimana jadi Islam ini? Sayyidina Umar ambil kertas, ambil pulpen, nulis surat. Saudara sungai Nil, kalau ente mengalirkan air lillahi ta'ala, mengalirlah. Kami butuh air. Tapi kalau ente mengalir air karena butuh atau kalau ingin gadis perempuan cantik sebagai tumbal, nggak usah ngalir. Saya nggak butuh. Setuju. Karena dua Mesir ya dilempar ya. Wow, putusannya dilempar ke sungai Nil. Dari hari itu sampai sekarang sungai Nil nggak pernah surut. Dengan orang punya kekuatan wahid luar biasa. Kalau kita banyak para aulia yang punya karomah banyak sekali. Ini cukup sekian saja ceritanya. Mudah-mudahan di perumahan sini satu apa tadi? Semua bisa baca Quran. Apa? Quran. Semua bisa baca? Yang masih belum bisa belajar, walaupun sudah tua, nggak apa-apa. Ya, lisan ini, mulut ini, bangun tidur sebelum ngomong dengan manusia, ngomong dengan Allah dulu. Ngomong dengan pencipta kita dulu, yaitu Allah. Baca Al-Quran, belum bisa belajar. Nanti jam 10 bertengkar, jam 10, jam 11. Jam 11 bertengkar lagi. Kalau baca subuh belum ngomong sama orang, ngomong sama siapa dulu? Sama Allah dulu, baca Quran. Yang kedua, Rasul membangun akhlak, jujur, rukun, akur. Yang ketiga, cerdas, banyak ilmu kita. Rasul membangun sahabat yang berilmu. Ayo pendidikan kita majukan. Yang terakhir, hati yang bersih, hati yang bening, hati yang tidak punya takabur, hasad, dengki, dendam, suudzon, fitnah, adawah, pemusuhan, baghdha, kebencian. Begitu enggak? Hati sampai begitu enggak? Tidak. Adawah, pemusuhan, baghdha, benci, saling membenci, takabur, sombong, ananya, egois, hasud, iri, hikad, dengki, suudzon, negatif thinking.
fitnah. Begitu enggak? Sama gaya enggak? Tidak ya? Alhamdulillah. Beliau maksudnya luar biasa. Nih. Setengah-setengah. Cukup sekian saja. Mudah ada manfaatnya yang saya sampaikan. Lain waktu kalau memang cocok, siap saya diundang lagi. Masih banyak diceritakan. Cocok banget. Cerita kalau para wali masih banyak. Masih Sekian butuh. dulu, insya Allah lain kali bisa ketemu lagi. Syukran untuk fil khair barakati wan najah. Wallahu rahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi. Allahumma shalli shalatan kamilatan wa sallim salaman tamman ala sayyidina Muhammadin alladhi tanhallu bi hubbil farj bil qurab wa bil hawaij wa bil ghaib wa hasan khatim sallallahu alaihi wa karim wa ala alihi wa sahbihi fi nafhatin nafasin bi'al kulli ma'lumin lak. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكون خاسرين. اللهم إنا نسألك بأنك أنت الله لا إله إلا أنت الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بديع السماوات والأرض أن توفقنا وأولادنا بالأعمال الصالحة وأن تحفظنا وأولادنا من محارم الفتن. إنا نسألك مقاعد العز والعرش وبمنتهى رحمة من كتابك وباسمك الأعلى ومجدك الأسنى وإشراف نور وجهك الأدلى فضلك الكريم وجودك العظيم وبكلماتك التامة التي لا يجاوزنا بر ولا فاجر يا أكرم أكرمين يا حسيب يا جميل أن تسهل أمورنا mudahkan segala urusan kami wa taqdi hajatina kabulkan segala hajat kami wa tuballigh maqasidana sampaikan segala tujuan kami min maqasidid dunya wal akhirah. Rabbana khtim lana bil iman wal islam waj'al 'inda intihai ajal hadhihi dunya akhir kalamina ya Allah. Berilah kemampuan kepada kami ketika nanti di akhir ajal kami mampu mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Rabbi yassir wa la tu'assir. Mudahkanlah segala urusan kami dan jangan kau bikin kesulitan kepada kami. Rabbi yassir wa la tu'assir. Rabbi atimna bil khair wa la yatalattaf wa la yash'urun bikum ahada. Dzalika liman khashiya inna naj'al fi nuhurihim وبشرهم بسم الله ما شاء الله ما كان من الله بسم الله ما شاء الله لا يأتي بالخير إلى الله بسم الله ما شاء الله لا يسمع عنا إلى الله بسم الله ما شاء الله لا حول ولا قوة إلا بالله صلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وسلم سبحان ربك العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين. الفاتحة.